menguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nurul Jana SPD, guru dari SMK Negeri 1 Bantaeng, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada video pembelajaran hari ini, tepatnya Selasa 13 Desember 2022, saya akan membawakan materi yang berjudul APBN dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, jika semuanya baik, itu tandanya kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi bisa didengar dulu namanya, ya. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Nurul Ilmawati, Sri Putri Handayani, Saruni, Nur Alisa Rahma, Muhammad Arka, Arina, Ajis Mubarak, Irfandi, Maudi Farha, Awal Nur, Akmal Fitra. Semuanya hadir ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama akan melakukan penyegaran dulu dengan melakukan ice breaking. Bisa berdiri semua dulu, nak. Tangannya bisa diletakkan di depan wajah. Terus kita putar searah jarum jam. Kalau ibu bilang cepat, cepat. Ibu bilang pelan-pelan. Jadi konsentrasi ya. Cepat, 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 cepat. Sekarang pegang dagunya. Jadiin dagu ya. Konsentrasi lagi, nak. Jadi bisa diulang lagi, letakkan tangannya ke depan dan putar searah jarum jam. Cepat, 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 cepat. Pelan lagi, cepat, 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 cepat. Pegang hidungnya. Ayo. Sudah ya. Jadi kita aplaus untuk semuanya dulu. Bisa duduk kembali lagi. Jadi ice breaking itu gunanya untuk kalian bisa melatih konsentrasi kalian sebelum memulai pembelajaran ya. Bisa diperhatikan sebelum kita memasuki materi tentang APBN hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Untuk materi minggu lalu kira-kira masih ada yang ingat? Ada, Bu. Arka? Yaitu tentang kebijakan fiskal. Yang di dalamnya ada pengertian kebijakan fiskal, tujuan dan jenis kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Iya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dimana ada pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, jenis kebijakan fiskal, dan terakhir adalah instrumen kebijakan fiskal. Siapa yang ingin mendeskripsikan pengertian dari kebijakan fiskal? Fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang kebijakan fiskal, yang dimana kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan negara. Dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan potensi sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran, menjaga stabilitas harga, dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ya, kalau jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal yaitu
kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Ya, betul sekali. Jadi untuk jenisnya ada dua, yaitu kebijakan ekspansif dan kontraktif. Semuanya masih paham mengenai kebijakan fiskal itu, mulai dari pengertian, tujuan, jenis, dan instrumen kebijakan fiskal. Beri aplaus dulu untuk semuanya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan yaitu satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian APBN dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis fungsi dan tujuan APBN dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengkategorikan sumber-sumber penerimaan dengan tepat. Setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, kalian bisa dapat mengetahui apa sih itu APBN. Terus yang kedua, kalian bisa mengetahui fungsi dan tujuan APBN. Yang ketiga, kalian bisa dapat mengkategorikan sumber-sumber penerimaan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi yang akan Ibu bawakan pada hari ini. Yaitu indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian dari APBN. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yaitu kalian dapat mengkategorikan sumber-sumber. Keterampilannya, sebentar kalian akan menyajikan hasil diskusi terkait dengan fungsi dan peran APBN dalam pembangunan melalui media lisan dan media tulisan. Nah, Ibu akan menyajikan video terkait dengan APBN. Jadi sebentar kalian harus menanggapi terkait dengan video, ya. Menteri Keuangan mengatakan 1 triliun pajak cukup untuk membangun 155 km jalan dan 3.541 jembatan, menyalurkan 306.000 ton pupuk bersubsidi, dan membiayai 3,6 juta rakyat miskin mendapat akses kesehatan. Dengan adanya APBN, rencana pembangunan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan. Anggaran pendapatan belanja negara ini berisi laporan uang rakyat yang dimiliki dan dibelanjakan oleh pemerintah. Dengan realisasi anggaran Kalian sudah menyimak ya? Kira-kira pada tayangan video di atas, siapa yang ingin memberikan tanggapan mengenai video tersebut? Menurut saya, Bu, untuk video di atas menyebutkan kalau APBN merupakan berisi laporan uang rakyat yang dimiliki untuk dibelanjakan oleh negara. Ya, betul sekali. Yang lainnya? Saya, Bu, terkait video di atas, dengan adanya APBN, rencana pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujudkan. Nah, teman kalian tadi sudah menanggapi ya terkait video. Teman yang satunya mengatakan APBN itu berisi rencana laporan uang rakyat yang akan dibelanjakan nantinya untuk kepentingan rakyatnya juga ya. Temannya yang satunya mengatakan bahwa dengan adanya APBN, rencana pembangunan pemerintah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat juga ya. Layar, apa itu APBN? Jadi APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Indonesia selama 1 tahun anggaran. Jadi APBN itu disusun mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi bisa dilihat fungsi dari APBN itu ada 6 poin, yaitu 1 fungsi alokasi, 2 fungsi distribusi, 3 fungsi stabilisasi otoritas, fungsi perencanaan dan jadi bisa dilihat sumber-sumber penerimaan negara itu ada 3, yaitu 1 penerimaan perpajakan, 2 penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga adalah penerimaan hibah. Jadi di sini penerimaan perpajakan itu ada dikategorikan menjadi 2, pajak dari luar negeri dan pajak dari dalam negeri. Pajak dari luar negeri itu seperti bea cukai, terus pajak dalam negeri itu berupa PPN. Kalau misal kita belanja di Indomaret pasti ada potongannya PPN ya, pajak pertambahan nilai. Sekarang Ibu sudah membagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Jadi masing-masing beragam ya, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang ya.
Sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang berisi tentang permasalahan yang akan kalian jawab. Ibu persilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Jadi bisa diperhatikan untuk LKPD-nya yaitu berisi petunjuk pelajar, terus halaman berikutnya terkait dengan aktivitas diskusi yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kalian akan ditugaskan untuk mencari data APBN 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dengan tahun 2022. Dari data APBN, jawablah pertanyaan yang terkait dengan apa yang sudah kalian cari ya. Di halaman ini kalian akan mencari pasangan yang tepat sehingga pernyataan berikut menjadi benar. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi Ibu persilahkan bisa kalian cari jawabannya di buku paket ataupun di internet. Ibu persilahkan. Nah, semuanya sudah selesai ya, diskusi kelompoknya selesai. Sudah ya. Sekarang Ibu persilahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ibu mulai dari kelompok 1. Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk aktivitas diskusi setelah kelompok kami mencari data APBN 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022, kemudian kelompok kami membandingkan keadaan APBN di 2 tahun terakhir, yaitu defisit APBN tahun 2022 ditarget turun menjadi 4,85% terhadap PDB atau sekitar 868 triliun rupiah. Bahkan realisasi defisit APBN tahun anggaran memperbaiki APBN yang defisit yaitu 1. Meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. 2. Memiliki cara penanggulangannya pada tahun berikutnya.
Ketiga, kemungkinan untuk pinjaman. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang memberikan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, apa dampak apabila APBN mengalami defisit? Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak dari defisit meliputi peningkatan suku bunga, inflasi, penurunan tingkat konsumsi dan tabungan, serta peningkatan jumlah pengangguran. Untuk mengatasi ini, pemerintah dapat melakukan dari dua sisi, yakni sisi penerimaan dan pengeluaran. Bagaimana untuk kelompok 4? Terima. Tidak ada pertanyaan yang lain? Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, jadi sekarang Ibu persilahkan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok kami telah mencari data APBN 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022. Kemudian kelompok kami membandingkan keadaan APBN di 2 tahun terakhir, yaitu defisit karena tingginya kebutuhan pemerintah untuk membayar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak. Penerimaan perpajakan 2.181,6 triliun rupiah atau 44,5%. Penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai 1.448,2 triliun rupiah atau 97,5% atau tumbuh 51,8%. Realisasi pendapatan negara pada APBN tahun 2021 tercatat mencapai 2011,3 triliun rupiah. Sementara langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki APBN yang defisit yaitu 1. Meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. 2. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa pendapatan pajak menjadi pendapatan negara yang terbesar? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pajak menjadi pendapatan terbesar negara Indonesia karena industri pengolahan atau manufaktur masih berada di posisi pertama sektor yang menyumbang pajak terbesar bagi Indonesia. Dalam laporan edisi Agustus 2022, industri manufaktur tercatat berkontribusi hingga 29,8% dari pajak yang diterima. Hasil diskusi dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu. Sekarang untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk aktivitas diskusi, kelompok kami sudah mencari data APBN 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022. Setelah itu, kelompok kami Indonesia pada tahun 2 tahun terakhir, khususnya bahan bakar minyak. Penerimaan perpajakan 2.181,6 triliun rupiah atau 44,5%. Penerimaan pajak sampai dengan akhir Oktober 2022 mencapai 1.448. Mengatasi anggaran defisit adalah 1. Meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. 2. Memikirkan cara penanggulangannya atau pajangan. 5. Menggunakan dana yang diperuntukkan tahun berikutnya. Baik, itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Dari teman-teman sekalian, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud pendapatan hibah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu yang dimaksud pendapatan hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain, contohnya hak kepemilikan suatu barang
inisiatif penghibahan berasal dari pemberi hibah, bukan dari penerima hibah. Baik, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itulah presentasi dari kelompok 3, bisa kita beri aplaus dulu. Sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk aktivitas diskusi kelompok kami telah mencari data APBN 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022. Kemudian kelompok kami membandingkan keadaan APBN di 2 tahun terakhir, yaitu defisit karena tingginya kebutuhan pemerintah untuk membayar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak, penerimaan perpajakan 2.181,6 triliun rupiah atau 44,5%. Penerimaan pajak sampai dengan langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki APBN yang defisit, yaitu 1. Meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. 2. Memikirkan cara penanggulangannya pada tahun berikutnya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya, apa dampak apabila APBN mengalami defisit? Terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak dari defisit meliputi peningkatan suku bunga, inflasi, penurunan tingkat konsumsi dan tabungan, serta peningkatan jumlah pengangguran. Untuk mengatasi ini, pemerintah dapat melakukan dari 2 sisi, yakni sisi penerimaan dan pengeluaran. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 4. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Sekarang untuk penampilan terakhir dari kelompok 5, Ibu persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk aktivitas diskusi, kelompok kami sudah mencari data APBN 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Setelah itu, kelompok kami membandingkan keadaan APBN di 2 tahun terakhir, yaitu Indonesia pada 2 tahun terakhir mengalami defisit karena tingginya kebutuhan pemerintah untuk membayar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak. Cara mengatasi anggaran defisit adalah: pertama, meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. 2. Memikirkan cara penanggulannya pada tahun berikutnya. 3. Merancang pola anggaran yang baru untuk tahun berikutnya. 4. Kemungkinan untuk pinjaman. 5. Menggunakan dana yang diperuntukkan tahun berikutnya. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang, siapa kira-kira yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Baiklah, kesimpulan dari APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia selama 1 tahun anggaran, mulai 1 Januari hingga 31 Desember yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Sumber-sumber penerimaan negara, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah. Terima kasih. Jadi itulah
Itulah kesimpulan yang bisa teman kalian bacakan, yaitu satu, pengertian dari APBN tersebut merupakan rencana, anggaran, dan pendapatan belanja negara. Yang kedua yaitu fungsi dari APBN, dari fungsi alokasi, perencanaan, dan seterusnya. Terus yang terakhir, sumber-sumber penerimaan negara, yaitu ada 3, yaitu sumber penerimaan perpajakan, sumber penerimaan bukan pajak, yang terakhir adalah sumber penerimaan melalui hibah. Nah, jadi semuanya sudah mengerti ya? Sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran, tapi evaluasi hari ini kita akan melakukan dengan menggunakan Kahoot. Ibu sudah kirim linknya di grup, silahkan membuka HP-nya masing-masing. Jadi Ibu akan memulai evaluasi pembelajaran pada hari ini menggunakan Kahoot ya. Bisa diperhatikan soalnya di atas. Nah, APBN adalah jadi yang di HP-nya itu berupa warna saja, yang pertanyaannya tulisannya ada di sini. Sebenarnya itu ada di warna hijau, yaitu segala bentuk sumber penerimaan negara. Yang menjawab benar itu ada 5 orang ya. Ibu lanjut untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya bisa dilihat. Pertanyaan selanjutnya, kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi APBN. Sekarang pertanyaan selanjutnya, APBN singkatan dari pendapatan belanja. True atau false? Iya, benar atau salah pernyataannya, Mas? APBN singkatan dari Jadi APBN itu singkatan dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi pernyataan di atas itu adalah benar. Betul atau salah? Peringkat ketiga itu ada Sahruni, peringkat kedua bukan evaluasi pembelajaran ya. Bagaimana, seru? Nah, kita beri apresiasi. Sekarang selanjutnya kita akan melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang ingin membacakan refleksi hari ini? Satu orang saja, nak. Yang saya rasakan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini yaitu dari tidak tahu menjadi tahu mengenai konsep APBN yang sudah baik dan perlu dipertahankan, yaitu kami siswa tidak terlalu mencatat tetapi menjadi lebih paham dan menjadi aktif dalam belajar karena melakukan diskusi kelompok. Yang belum baik mungkin tidak ada dulu, yang perlu diperbaiki mungkin pada saat melakukan kuis bisa lebih banyak.
Selanjutnya, Ibu akan memberitahukan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang, kan hari ini kita sudah membahas tentang APBN. Selanjutnya minggu depan, kita akan membahas tentang APBD. Jadi Ibu harap minggu depan, sebelum kita masuk pembelajaran, kalian Ibu tugaskan untuk mencari materi tentang APBD ya, bisa dari internet maupun dari buku paket. Dah. Mungkin itulah pembelajaran yang bisa Ibu bawakan pada hari ini. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan teman-temannya. Satu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.